Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Arti ayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir, saling menyayangi terhadap orang-orang yang beriman bersamanya, ruku' dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata mencari karunia dan ridha Allah, dan terlihat bekas sujud, cahaya keimanan di wajah mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29. Yang saya hormati dan saya muliakan BKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Darwin Sarjana Hukum beserta seluruh pengurus. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Haji Anif, sahabat kita dan sahabat semua umat yang kita banggakan, Bapak Haji Musa Rajeksah beserta rombongan yang hadir pada pagi subuh yang barokah ini. Dan kita doakan semoga Pak Ijek insya Allah menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama, para habaib, para asatidz yang hadir pada majelis yang mulia ini. Yang jauh ada Ustadz Zul Arafah yang datang dari Banda Aceh. Kemudian sahabat-sahabat saya, para da'i, ada Ustadz Dr. Sugeng Wanto, kemudian ada Ustadz Safi'i Essos, kemudian Bapak Ibu orang-orang tua kami, baik yang duduk bersandar maupun yang tidak mendapat sandaran. Semoga yang tidak bersandar pahalanya lebih banyak. Yang sudah sandar, lanjutkan sandarannya. Kemudian juga hadir bersama kita Adinda, kalau saya manggilnya Adinda lah ya, mungkin lebih mudah. Adinda Muhammad Yusuf Sultan Fasha Jorgi. Hafal namanya. Betul tuh Adinda ya. Yang lebih kita kenal dengan panggilan
Adinda atau Abangda Sultan Djorghi. Salah satu film yang beliau bintangi, Jangan Salahkan Aku, bersama pemerannya Sandra Dewi waktu itu ya. Dan beliau ini kalau tidak salah juga suka sinetron Rahasia Ilahi barangkali. Dan juga Adinda Firmansyah hadir bersama kita. Insya Allah ini dari keluarga Pak Ijek almarhum Bang Awing ya. Kita doakan semoga nantinya menjadi wakil rakyat DPD RI. Jadi Pak Darwis, tadi saya membaca ada kerisauan Pak Darwis tadi menyampaikan kata sambutan. Pak Darwin, beliau ada kerisauan, itu yang saya tangkap Adinda Miftah. Ketika beliau menceritakan kubah masjid, target 5 bulan, ditambah lagi ada penguatan dari Pak Ijek tadi bahwa beliau setiap datang kemari, masjid ini selalu ada perubahan. Berarti sudah connect Pak Darwin dan Bapak Ibu sekalian. Berarti saya yakin insya Allah tak sampai pun 5 bulan lagi selesai kubah masjid ini. Apalagi yang datang bukan tanggung ini, banyak para orang-orang salih yang dermawan ini. Apalagi di sini ada yayasan mu'allaf, dan saya pikir Adinda Muhammad Yusuf Thomas Fasha Djorghi takkan membiarkan ini, takkan membiarkan anak-anak mu'allaf kita ini, tapi beliau pasti memiliki kepedulian. Apalagi banyak yang datang ini calon wakil rakyat, termasuk yang kita muliakan Pak Ijek. Beliau sudah selesaikan 34 ya Pak Ijek, 37, termasuk masjid kampus Tuntungan Pak yang ke-34 yang baru diresmikan. Insya Allah Pak Darwin 5 bulan lagi Pak Ijek diundang datang kemari. Dan saya yakin beliau tidak tega kalau kubah ini pun tidak segera selesai. Setuju Bang Djorghi ya, Sultan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila engkau melewati majlis-majlis kebun sorga, idza marartum bi riyadil jannah, melewati majlis kebun-kebun sorga, farta'u, singgah dan mampirlah. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, di manakah kebun-kebun sorga itu wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi jawab, riyadul jannah majalisul ilmi wa hilakud dzikri. Kebun-kebun sorga itu adalah majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Orang yang berkumpul dalam majlis ilmu, majlis zikir, mereka hakikatnya sedang duduk di taman-taman sorga. Insya Allah kita yang hadir pada pagi yang berkah dan bertuah ini adalah orang-orang yang sedang duduk di taman-taman sorga. Kenapa ragu bilang aminnya? Saya doakan semoga kita yang hadir hari ini semuanya sedang duduk di taman-taman sorga. Dan insya Allah kita semua akan menjadi ashabul jannah, menjadi penghuni-penghuni sorga. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 identitas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita warisi pada hari ini dalam memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 identitas ini sangat penting kita miliki pada hari ini. Semoga tausiah peringatan hikmah Maulid Nabi ini akan bermakna bagi kita semuanya. Merujuk kepada Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29. 4 identitas ini adalah identitas Nabi bersama orang-orang yang beriman, dan identitas itu berlaku bagi kita umat yang hidup pada hari ini bahkan sampai akhir zaman nanti. Mari di pagi hari ini kita bermuhasabah. Apakah yang 4 ini sudah kita miliki? Kalau sudah, alhamdulillah, tinggal kita tingkatkan. Kalau belum, tugas kita hari ini dengan hikmah peringatan Maulidun Nabi pagi ini, kita berusaha untuk menyempurnakan 4 identitas ini. Dan 4 ini disampaikan dalam waktu yang tidak panjang, Pak Darwin. Lebih kurang 3 jam ya. Sanggup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya pun tidak sanggup juga. Apalagi Pak Dodi Tahir pun tak sanggup duduk berlama-lama. Yang pertama, identitas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya tegas, keras, dan tidak simpati, apalagi mengikuti kejahatan dan kebatilan orang-orang yang kafir di hadapan mereka. Orang-orang kafir ini orang yang suka berbuat kebatilan, orang yang suka berbuat kejahatan. Tumbuhkan rasa tidak simpati melihat kelakuan-kelakuan yang mereka lakukan. Ini identitas umat Nabi yang pertama. Jadi kalau kita baca dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, kebencian Nabi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah itu malah didoakan Nabi supaya mereka yang orang-orang kufur itu beriman. Satu contoh dalam sejarah, ketika Nabi sudah hampir 12 tahun di kota Mekah, dan masyarakat Mekah itu tidak semua menyambut baik dakwah Nabi, bahkan memusuhinya. Bahkan dari golongan keluarganya, pamannya sangat menentang dakwah Nabi. Sehingga dalam satu catatan sejarah, Nabi itu pergi mencari tempat yang bisa mendamaikan hatinya, dan tempat itu adalah Taif, lebih kurang 100 km dari Masjidil Haram. Dan negeri Taif itu Qaryatul Muluk, sebutan nama lainnya negeri para raja. Jadi raja-raja Saudi itu kalau mereka beristirahat pergi ke Taif, karena Taif itu dingin, berada pada ketinggian 1.500 meter di atas laut, dan udaranya bisa minus, dingin cuacanya. Nabi pergi ke sana untuk mendamaikan jiwanya, melihat suasana yang baru. Tapi orang-orang kafir di Mekah sudah menyebarkan fitnah. Nah, maka di dunia ini yang paling berbahaya itu adalah fitnah yang disebarkan pada masa itu.
Padahal di zaman itu belum ada media sosial, Bapak Ibu. Tapi ketika Nabi sampai di Taif, orang-orang Taif sudah termakan fitnah untuk menyerang dan memusuhi Nabi. Bahkan dalam sejarah itu, sampai Nabi dilempar dengan batu dan berdarah-darah. Begitu yang dirasakan Nabi pada saat itu. Sehingga dalam keadaan Nabi berdarah-darah, bahkan bersembunyi, dan ditolong oleh seorang kafir yang beragama Yahudi, namanya Addas dalam sejarah. Dia bantu Nabi dalam persembunyian itu. Maka ada di Taif itu Masjid Addas. Itu nama seorang yang membela Nabi. Padahal dia seorang yang belum Islam pada masa itu, tapi dia simpati melihat Nabi. Dan ada Masjid Ku. Ku itu siku, tempat Nabi meletakkan sikunya yang berdarah-darah. Itu ada dalam sejarah di Taif. Dan sampai Nabi berlari menyelamatkan diri, datang malaikat yang tidak tega melihat Nabi dan berkata, wahai malaikat, wahai Nabi, kata malaikat, sudah keterlaluan orang-orang kafir. Bagaimana Muhammad kalau aku angkat gunung-gunung batu di Taif ini, aku timpakan mereka biar rata dengan bumi. Kira-kira kalau kita seperti itu gimana ya Pak? Kita dilempar orang, disakitin orang, berdarah, datang malaikat. Gimana Pak? Perlu nggak diangkat Gunung Sibaya dan Gunung Sinabung? Mungkin kita bilang malaikat mainkan aja, habisin aja mereka. Mungkin kita marah dan dendam kepada orang yang sudah menyakitin kita. Tapi Nabi malah mengatakan jangan. Jadi walaupun Nabi keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, tapi Nabi memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Dan malah memilih, coba didoakan dulu. Salah satu doa Nabi itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sekalipun hamba telah disakiti, tolonglah ya Rabb, berikan hidayah, petunjuk, sadarkan mereka orang-orang yang sudah berbuat kezaliman, berikan hidayahmu. Dan benar saja Allah mengijabah doa malaikat itu, dan di antara mereka ada yang menyesali dan beriman bersama Nabi. Ini pelajaran pertama Bapak Ibu sekalian, keteladanan para nabi, keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keteladanan itu, Nabi orang yang sangat sabar dan tidak pemarah. Maka ada seorang barat, Adinda Sultan Georgi, sampai dia masuk Islam juga, Dr. Jerry Degree, dan dia tulis satu buku yang berjudul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is my doctor. Karena Dr. Jerry ini seorang dokter di Amerika. Dia meneliti kenapa seorang Nabi Muhammad itu sampai 63 tahun wafat tidak pernah sakit yang berat. Nabi itu sehat, padahal Nabi itu sebagai orang Arab, tinggalnya di Arab, di Mekah, makanannya kambing. Bahkan Nabi paling suka paha kambing. Saya nggak tahu Pak Darwin, barangkali pagi ini ada nggak nasi biryani. Karena Pak Ijek pun penggemar nasi biryani beliau. Jadi Nabi itu makannya kambing, tak pernah kolesterol. Mana pernah Nabi Muhammad makan pecel lele Pak? Urap, gadu-gadu, nggak ada. Itu Armet, Arab Medan yang seperti itu. Nabi itu kambing, paha kambing, dan tidak pernah sakit. Dr. Jerry itu meneliti kenapa seorang Nabi di Mekah dia disakiti, dicaci maki, di Taif dilempar batu, difitnah, mau dibunuh,
kok Nabi itu nggak pernah stres, nggak pernah darah tinggi, sehingga dia tertarik. Ternyata rahasianya Nabi itu tidak pernah marah. Makanya maaf ya Bu, secantik-cantik orang kalau marah jelek, apalagi yang jelek marah-marah, ini nggak bisa dibayangin. Maka Nabi SAW pernah katakan 3 kali, la taghdab, 3 kali, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, sorga tempat kembali. Jadi kalau ada orang tak baik sama kita, contoh Nabi, sudah dilempar batu, malah yang melempar didoakan yang baik-baik. Jadi kalau ada dalam hidup kita, di rumah tangga kita Bapak Ibu, barangkali, tapi saya yakin di bumi asri tak ada yang seperti itu. Yang di bumi asri ini orang-orang salih dan salihah. Ini di luar. Kalau ada suami yang belum sholat Bu, doakan yang baik-baik. Jangan doa yang tak baik. Ada kadang-kadang seorang ibu tak terkendali emosionalnya. Ya Allah, hamba sudah menikah 30 tahun, tapi hamba menderita lahir dan batin ya Allah. Tak sanggup lagi hamba melihat wajah suami hamba. Hamba mohon ya Rabb, dalam waktu 2 kali 24 jam tolong cabut nyawanya ya Rabb. Yakinlah ibu, tambah panjang umur suaminya. Suami yang belum sholat, doakan, ya Allah ya Rabb, hamba tak mampu memberi hidayah, karena Engkau pemberi hidayah. Hamba mohon ya Rabb, berikanlah suami hamba hidayah-Mu sehingga dia sholat. Begitu Bapak Ibu doa kita. Anak kita yang belum baik, anak yang belum mau baca Quran, doakan yang baik ya Rabb, jadikan anak hamba anak yang salih. Hari ini dia belum mau sholat ya Rabb, sadarkan dia dengan hidayah-Mu. Itu doa kita. Bapak melihat istri yang belum baik, doakan juga yang baik. Yang sudah baik istri kita, doakan ya Allah, jadikan istri hamba bertambah kesolehannya, bukan jumlahnya Bapak Ibu. Tadi masih koma itu. Ya Allah, jadikan istri hamba bertambah kesolehannya. Nggak ada yang salah Ustaz Syafi'i di situ. Yang bertambah kesolehannya. Nah, maka doakan selalu kebaikan. Ini yang pertama. Pelajaran pertama dari ayat itu, sekalipun orang-orang yang berbuat kebatilan, kezaliman, tapi doakan mereka kebaikan. Maka di surah Al-Mumtahanah ayat 5 itu ada doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah ya Rabb, ini doa ini bagus nih. Biasanya doa ini dibaca orang ini Pak menjelang pilkada, menjelang tahun politik. Tapi menurut saya doa ini baca sepanjang masa. Ya Tuhan kami, janganlah kami menjadi korban fitnah. Jangan kami difitnah, diadu domba, dipecah belah oleh orang-orang yang ingkar kepadamu ya Tuhan kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Itu baca surah Al-Mumtahanah ayat 5, supaya hidup kita ini jangan menjadi korban fitnah dari orang-orang yang akan memecah belah kita sepanjang kehidupan ini. Sebab dalam surah Al-Anfal ayat 30, ini hati-hati Bapak Ibu, sepanjang masa Quran menceritakan orang-orang kufur, orang-orang yang suka berbuat batil, orang-orang yang berbuat zalim, ada 3 strategi mereka menghancurkan kita, menghancurkan umat itu dengan 3 strategi. Hati-hati dengan 3 strategi ini.
Wa iz yamkuru bikal ladina kafaru. Ingatlah Muhammad, waspadalah, hati-hati, tipu daya, tipu muslihat, kejahatan orang-orang zalim, orang-orang yang ingkar kepadamu, orang yang ingkar kepada Allah. Mereka lakukan 3 strategi. Dan sampai hari ini, lihat strategi yang pertama. Dalam ayat itu dikatakan, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Mereka akan tangkap, mereka akan penjarakan diri. Maka hati-hati, orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, tidak sedikit akan dibatasi, dipenjarakan ruang gerak dan kesempatannya, sehingga dia tidak bisa leluasa menyampaikan kebenaran. Liusbituka, tangkap, kalau perlu penjarakan, cari kesalahannya, kalau perlu cari-cari kesalahannya, kalau perlu rekayasa kesalahannya, tangkap, penjarakan. Liusbituka. Kalau nggak bisa cara yang pertama, serius sekali Bapak Ibu mendengarkan ini. Tapi ini orang-orang yang khusyuk, ini luar biasa nih Pak Ijek. Mana Pak Ijek? Iya. Khusyuk. Saya nggak bisa bedakan mana orang tunduk, mana orang khusyuk. Karena orang tunduk nih awak pikir khusyuk juga rupanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, au yaktuluka. Kalau nggak bisa ditangkap, nggak bisa dipenjarakan, lebih ekstrim yang kedua, Adinda Sultan George. Au yaktuluka, habisi nyawanya, bunuh. Lebih sadis Pak. Dan itu sudah dialami di zaman Nabi, bahkan Nabi sendiri pun akan dihabisi nyawanya. Siapa yang menegakkan kebenaran itu, salah satu yang harus siap dihadapi, penjara, atau nyawanya akan dihabisi, atau cara ketiga, au yukhrijuka, usir dia dari kampungnya, buat dia tidak betah di tempat tinggalnya, ganggu dia, ancam kehidupannya. Itu 3 strategi tadi. Dan inilah yang dikatakan Nabi, asyidda, perlu tegas, istiqomah, jangan pernah tergoyahkan. Karena maaf, kita ini siapapun bisa tergoyahkan itu. Bahkan Nabi pada masanya diuji dengan 3 hal untuk menggoyahkan Nabi. Dan itu dari zaman klasik. Apa yang menggoyahkan kita itu? Harta, tahta, wanita, tambah satu lagi, Toyota. Harta, wanita termasuk. Makanya satu hadis menyebutkan, ma'adharru fitnatam min ba'di lirrijali illa minan nisa. Begitu Ustaz Zul'arafah kan. Tidak ada fitnah yang paling berat dan aku takuti, bahkan sesudah zamanku, kata Nabi, kecuali fitnah itu datang dari perempuan. Makanya di neraka paling banyak wanita, kecuali jamaah Masjid Al-Muhajirin. Ini yang hadir nih bidadari sorga ini. Fitnah yang paling berat itu salah satu Nabi katakan wanita. Lihat orang-orang yang berurusan dengan hukum, di balik itu ada wanita. Apakah istrinya, rekanannya, atau siapapun. Hati-hati. Harta, tahta, wanita, Toyota tadi. Itu tawaran. Tapi kita harus asyidda, tegas, istiqomah, dan tidak pernah tergoyahkan oleh apapun yang akan menghadapi diri kita ini. Jadi dulu ada cerita teman saya ini, dulu di pesantren Pak Darwin, kita itu rajin membahas kitab-kitab perbedaan pendapat Pak.
pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Rupanya teman saya ini bagus, masuk dia ke dunia politik. Jadi sebenarnya kalau ada tokoh agama, ulama masuk politik, bagus juga kalau niatnya menyelamatkan dan membela umat. Nah, maka jangan salah niat. Ini bahaya ini. Adinda Firmansyah, ya, Bang Sultan, Pak Ijek, dan semua kita, kalau sudah berniat masuk politik, itu bagus. Niatkan membela agama Allah. Niatkan membela kebenaran. Karena kalau kita tidak di dalam itu, kita yang dikendalikan. Itu niatnya harus benar. Cuman ada teman saya, Pak Didit, salah niat. Begitu dia sudah dapat duduk, malah ada yang bilang, itu cerita orang kampung, sebelum dapat kursi rajin baca ayat kursi. Udah ketemu kursinya, ayatnya nggak dibaca lagi. Ini salah itu. Jadi waktu sudah duduk di sana, apa katanya? Dulu memang waktu di pesantren kita rajin membahas perbedaan pendapat. Sekarang nggak perlu lagi. Yang perlu hari ini adalah pendapatan. Ini udah salah niat Bapak Ibu. Kalau salah niat kita, Allah tidak akan pernah menjadi penolong kita. Nah, maka luruskan niat kita bahwa kita ingin membela kebenaran, membela kemaslahatan, bahkan membela dan membantu menegakkan syiar dakwah. Itu Allah menolong kita. Jadi harus punya sikap istiqomah, asyidda alal kufar itu. Baik, ini identitas yang pertama hari ini. Milikilah dalam setiap diri kita bahwa kita orang yang tidak berpihak kepada kebatilan. Kita benci kepada kebatilan. Makanya Nabi katakan, kalau ada kebatilan jangan dibiarin. Rubah dengan 3 cara. Biyadih, dengan tangan. Nih kalau punya kekuasaan, kita bisa buat surat tutup, bubarkan kekuasaan. Perlu. Nggak punya kekuasaan, fabil lisan, dengan dakwah, nasihati. Walaupun kita tidak bisa merubah, yang merubah itu Allah dan diri manusia. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Umat berubah atau tidak bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sampaikan kebenaran. Nggak bisa juga. Yang ketiga, wabi doa. Doakan, ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami, masyarakat kami, pemimpin kami hidayah. Sadarkan mereka, kalau mereka yang sudah berbuat baik, Engkau pembela mereka. Kalau ada yang belum berbuat kebaikan, Engkau yang menyadarkan mereka. Itu Masya Allah, luar biasa doa kita. Doakan yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Doakan pemimpin kita, bahwa kita tidak ada keberpihakan terhadap orang-orang kafir itu, terhadap kebatilan, kejahatan. Itu doa yang diajarkan Nabi. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Rabb, berikan kami, tunjukkan kami yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kepada kami yang batil, yang jahat, yang zalim itu jahat, itu zalim, dan tolong kami, jangan kami ikuti kezaliman itu, dan beri hidayah kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah. Baik, ini yang pertama. Masih bisa diteruskan Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir ini orangnya sehat-sehat semua ini. Kenapa saya katakan sehat? Orang sehat itu 2 tandanya. Pertama, orang sehat itu tidur malamnya masih nyenyak. Yang tak boleh tidur saat majelis ta'lim. Kedua, orang sehat itu tandanya makan masih selera. Kira-kira nih kalau ada biryani masih selera nggak makannya? Kalau ada lontong masih bisa ya? Makanya Bapak Ibu, ini kita suka melanggar adab. Jangan suka nawarin makan sama orang lagi sakit. Ini budaya yang salah nih.
Lihat kadang-kadang istri sakit nanyain kepingin apa, mau dibawain apa. Tapi mungkin Bang Jorgi nggak begitu ya sama Kak Anissa Trihamsari ya. Kita kadang-kadang istri lagi sakit Pak, baik. Suami lagi sakit nanyain kepingin makan apa. Salah. Ini saran Pak, ini saran ya, kalau istri sakit jangan tanya kepingin makan apa, tapi lakukanlah seperti ini. Ini catat nih Bapak Ibu. Istri sakit Pak, bagus datangi dia, bawa air mineral, air putih, baca Al-Fatihah, macam tabib lah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Penyembuh, sembuhkan istri hamba. Al-Fatihah, kasihkan air minum ini. Kenapa dibaca ayat? Seorang ahli air Jepang, Masaru Emoto, masuk Islam gara-gara penelitian air. Karena air mineral ini kalau dibaca ayat suci, kalimat-kalimat baik, struktur molekulnya berubah. Maka kalau mau minum, mau makan, baca doa biar racunnya hilang. Maka istri yang sakit kasihkan air putih, baca Al-Fatihah, berikan dia minum, manjain, cium keningnya, katakan I love you. Cuman kena tak biasa, kaget istrinya. Ya Allah, nampaknya udah dekat juga suamiku ini. Tapi kalau belum biasa, negosiasi dulu. Nah, kasihkan dia minuman, urut badannya, kalau dia kedinginan selimutkan. Dan jangan lupa titipkan di sebelah bantalnya 30 lembar Soekarno-Hatta. Saya yakin segera sembuh, demamnya pindah ke suaminya. Cuman jika sakit berlanjut hubungi, ya jangan doa saja, doa dokter juga harus. Baik, itu yang pertama, asyidda alal kufar. Yang kedua, identitas umat Nabi itu ruhama bainahum. Bangunlah kasih sayang, saling menyayangi. Seperti hari ini kita berkumpul dengan anak-anak tahfiz Quran, kita berkumpul dengan para mu'allaf yang kita bina di Masjid Al-Muhajirin, dan juga jamaah yang lain. Kita berkumpul, indah sekali ketika umat ini saling menyayangi. Maka kita ini harus seperti jarum, jangan seperti gunting. Beda itu filosofinya. Kalau jarum, kita mampu menyatukan yang bercerai-berai. Lihat jarum itu, kain-kain yang bercerai-berai disatukan menjadi indah. Jangan seperti gunting, dia bisa memecah belah kain yang sudah tertata, tercerai-berai. Ruhama bainahum, salinglah kita menyayangi, tidak saling memfitnah, tidak saling menyakiti, tapi saling membela dan membesarkan. Nah, maka salah satu yang paling baik kita lakukan itu adalah identitas yang ketiga. Lanjutan ayat itu, tarohum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Saling menyayangi itu terlihat dari identitas yang ketiga. Mereka adalah orang yang ruku dan sujud di hadapan Allah. Maka identitas umat Nabi itu harus sholat, dan sholat yang terbaik itu adalah di masjid. Maka salah satu amalan yang paling dicintai Allah itu as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, apalagi berjamaah, apalagi di masjid. Lakukan itu. Jadi dalam satu hadis Nabi pernah katakan, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat dari Allah, keberkahan langit dan bumi, jangan tinggalkan 3 amalan ini. Pertama, selalu sholat berjamaah, makmurkan masjid. Ini itu yang pertama. Yang kedua, selalu mentadarus Al-Quran. Dan satu lagi, makan berjamaah. Walaupun yang dimakan sederhana, cuman bawal, kakap, sate, udang, dan kepiting. Bukan menunya, tapi kebersamaannya. Sholat berjamaah, tadarus Quran, makan berjamaah, itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka identitas yang ketiga tadi,
Umat Nabi yang saling menyayangi itu, mereka orang yang menjaga sholatnya, memakmurkan masjidnya. Dan itu yang harus kita lakukan pada hari ini. Kita lihat dalam cuplikan sejarah Nabi berdakwah hijrah ke Madinah. Salah satu yang dibangun Nabi adalah apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Dan Masjid Kuba yang pertama dibangun Nabi, dibangun di atas tanah yang merupakan wakaf. Apa yang diajarkan Nabi? Umat ini kalau mau hebat bangun masjid, kalau mau hebat wakaf. Setelah Nabi bangun masjid, yang ditanya Nabi, di mana pasar ekonomi? Apa artinya? Masjid jadikan pusat wakaf, masjid jadikan pusat ekonomi, baru umat maju. Disitulah kita membangun kasih sayang. Jadi alhamdulillah kita lihat Masjid Al-Muhajirin, saya pikir ini dibangun tidak terlepas dari wakaf. Sudah berdiri pembinaan mu'alaf, sudah ada desa binaan mu'alaf di Tanah Karu. Saya mendengar dan bahkan melihat itu kalau kurban setiap tahun, sebahagian daging kurban dibawa ke desa-desa binaan itu. Inilah membangun jembatan hati umat itu dengan wakaf yang produktif. Maka sekarang masjid itu harus punya wakaf. Masjid punya klinik, alhamdulillah sudah ada. Tahfiz Quran sudah ada. Madrasah juga. Menara masjid 5 bulan lagi selesaikan Pak Ijek ya, saya rasa ya. Kita doakan ya Pak Ijek ya. Kalau Pak Ijek udah senyum, dalam kali makna senyuman Pak Ijek ya. Saya yakin Pak Dodi pun tak akan membiarkan masjid ini ya Pak. Sudah dimulai 100 Pak, pagi ini Bapak tambah 100 lagi. Insya Allah cepat selesainya itu. Saya sering tanya, ini maaf Bapak Ibu, kira-kira ini maaf ya, adakah harta di bawah mati? Saya tanya dulu sama Bang Sultan dulu. Bang, ibu-ibu bilang Bang Sultan tuh ganteng kali di belakang. Saya nanya, kira-kira menurut Bang Sultan adakah harta di bawah mati? Nggak ada. Saya ulang sekali lagi. Kalau jawaban salah, abang nggak boleh pulang dari sini. Adakah harta di bawah mati? Berubah-berubah jawabannya. Ada 3 sifat harta Bapak Ibu. Nah, ini mari kita lakukan. 3 sifat harta. Pertama, ada harta yang cuman dimakan. Ini maaf, besok jadi kotoran dia, Pak. Atau jadi penyakit kalau kebanyakan makan. Maka Nabi itu sehat. Kenapa Nabi sehat? Sedikit makan. Kita jadi nggak sehat, sedikit-sedikit makan. Beda itu, hati-hati. Kedua, harta yang cuman disimpan aja. Ini maaf, bakal jadi rebutan. Begitu si pemilik harta meninggal, berebut anak menantu. Yang parah bukan anaknya, menantu. Apalagi menantunya suka melihat sinetron Suara Hati Istri, menangis dari pagi sampai malam. Kapan berhenti nangis? Dipraktekkan Pak. Harta yang cuman disimpan, hati-hati, bakal menjadi rebutan Pak. Satu lagi Bang Sultan, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, itulah harta yang dibawa mati Pak. Jadi jawaban Bang Sultan juga benar. Adakah harta dibawa mati? Tidak, kalau cuman dimakan dan disimpan. Adakah harta dibawa mati? Ada, kalau harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Jadi itu harus kita ingat Pak. Maka yang masuk ke tabung infak, ini Pak Darwin menarik Pak, ini saran aja Pak. Boleh juga tabung infak itu dirubah bentuknya. Selama ini kan bentuknya segi 4 Pak. Coba diganti bentuk seperti kerenda.
Lewatkan aja, paling tidak kan sok terapi Pak. Begitu lebih, ini kok ada kerendah. Menyadarkan kita Pak Didit, ya kan? Menyadarkan kita, inilah tempatku nanti. Inilah yang kubawa mati. Maka nanti selesai peringatan Maulid hari ini, jumpain panitia. Serahkan infak kita, wakaf. Ini menara Kubah sedang dibangun. Itulah yang dibawa mati. Dan biasanya ini maaf bagi Bapak Ibu kita warga Bumi Asri, maaf kalau meninggal nanti sebelum dibawa ke Ma'la, dibawa dulu ke Masjid Al-Muhajirin, dan penghormatan terakhir jenazah letakkan di depan imam. Ini tak pernah di belakang imam. Tiba-tiba datang ke masjid minta ke depan imam. Boleh, tapi kurang sopan Pak. Maka sebelum awak di depan imam, biasa-biasakan di belakang imam biar nggak canggung. Dan coba nanti tatap masjid ini, renungkan, ya Allah, kalau besok hamba meninggal dunia, sudah adakah pasir yang pernah hamba wakafkan di masjid ini? Sudah adakah barangkali keramiknya, karpetnya, catnya? Pernahkah hamba berinfak pakunya, batu batanya? Karena ini tempat penghormatan terakhir jenazah kita. Dan itu harta yang dibawa mati Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita bersama, masjid ini, kalau Pak Ijek tadi katakan setiap datang kemari ada perubahan, insya Allah Pak Ijek 5 bulan lagi Pak Ijek datang kemari, selesai Pak kubah masjid ini. Biarkan Allah yang menyelesaikan lewat tangan-tangan para dermawan yang ada di masjid ini. Dan saya yakin sekali, seberapapun infak wakaf kita, itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Itu harta yang dibawa mati. Karena disinilah kita mendidik generasi kita, disinilah kita membangun ruhama, rasa persaudaraan, kasih sayang kita. Dan itu identitas umat Nabi yang ketiga. Terakhir yang keempat, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Terlihat cahaya keimanan di wajah mereka. Jadi umat Nabi itu terlihat cahaya iman di wajahnya, dengan wajah yang berseri-seri. Mereka absus salam, kalau bertemu mengucapkan salam. Wajah mereka senyum bertemu saudaranya. Itu identitas umat Nabi. Maka Nabi katakan, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan suatu kebaikan yang kecil, walaupun hanya engkau tersenyum ketika bertemu saudaramu. Senyum Bapak Ibu. Yang tak boleh senyum sendiri Pak. Curiga orang sama kita. Resesi ekonomi 98, orang Jepang itu menurut ceritanya kena penyakit stroke mulut Pak. Karena orang Jepang ini serius sekali kalau kerja. Mereka tertib masyarakatnya. Maka Jepang sekalipun sudah hancur porak-poranda dihantam bom di kota Hiroshima, Nagasaki. Lihat Jepang hari ini. Mereka negara maju. Kenapa? Masyarakatnya tinggi, kesadarannya tertib, rajin belajar. Sehingga ketika resesi ekonomi menghadapi itu, mereka nggak sempat senyum berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan. Terakhir kena serangan stroke ringan pada mulut Pak. Nggak bisa buka mulut, senyum nggak bisa lagi, makan pun udah susah. Dan terapinya mereka mengundang Mr. Bean dari London ke Jepang Pak. Dan mereka menghabiskan sekian juta yen hanya untuk bisa senyum kembali. Nah, maka senyum pun nikmat Allah yang paling besar Pak. Itu termasuk tanda-tanda orang beriman. Absus salam. Mereka bertemu saudaranya, mengucapkan salam dengan wajah yang berseri-seri. Itu teladan dan akhlak mulia yang harus kita bangun. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 waktu sholat sunat sudah kita lewatin. Syuruk sudah lewat, matahari sudah terbit nih Bapak Ibu sekalian.
Duha pun sudah tiba ini. Nah, barangkali demikian hikmah surah Al-Fatah ayat 29 yang dapat disampaikan pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, dan semoga 4 identitas itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, diawali dengan sebuah pantun dan ditutup dengan sebuah pantun juga. Jadi Medan ini Bang Sultan kota pantun. Abang pun kalau mau jadi wakil rakyat harus belajar pantun. Belajarnya sama Ustadz Sugeng Wanto, tuh beliau ahli pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan pencerahannya, keimanan kepada kita. Semoga menjadi motivasi dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa. Kami mohonkan kepada Ustaz Zul